dihindari sebaiknya kadang-kadang satu mangkok itu untuk suap-suap bersama. Ah, romantis ya. Padahal nggak boleh. Iya. Ya, sebenarnya kenapa MPASI, MPASI, makanan pendamping ASI. Perhatikan, perhatikan, ada 7 faktornya. ASI seputar EduTalk mengenai manfaat ASI ya. Tetap semangat ya hari ini karena ternyata hari ini kita sudah kedatangan Nurse Nova ya. Jadi kalau nurse itu biasanya lulusan keperawatan tapi yang ahli ya. Kemudian seperti biasa masih ada dokter cantik kita, Dokter Tasya yang selalu setia ya menemani kita ya dalam isu-isu ASI ini ya. Ya karena memang harus sering diundang gitu. Karena ini yang paham dengan kebijakan publiknya. Jadi ada yang kawal dan ada yang nggak jelas, bisa kita tanya langsung ke Dokter Tasya, dokter ya. Oke. Nah, tema hari ini ya kita akan berbicara mengenai makanan pendamping ASI ya. Seperti kita ketahui ya, battle di masyarakat ini kalau kita ngomong makanan pendamping ASI itu pasti setiap ibu itu pasti bilang, oh jok pisang wak lebih hebat. Oh bagus miuma karena mengganggu. Mending yang dikasih sama puskesmas karena lebih jelas gitu. Tapi sebenarnya banyak sekali masih harus kita bahas ya dari sistem edukasi agar kita lebih tahu sebenarnya makanan pendamping ASI yang baik itu seperti apa sih ya dok ya. Sorry Nurse Nova ya. Karena kebiasaan nih yang undang-undang udah beberapa sesi dengan dokter. Oke, Nurse Nova. Sebenarnya kapan waktu yang tepat ya memberikan MPASI pertama kali itu kepada bayi ya? Oke. Ya, jadi kapan MPASI pertama kali diberikan ya? Nah, jadi sebenarnya MPASI yang paling baik itu adalah ketika anak atau bayi sudah memasuki umur 6 bulan. Jadi sebenarnya 6 bulan, karena di 6 bulan itu lambung bayi itu baru siap untuk menerima makanan yang mulai padat. Gitu. Benar. Jadi ketika udah 6 bulan, jadi hitungan 6 bulan itu artinya sudah masuk ke ulang tahun yang ke-6, 6 bulan. Nah, baru diberikan MPASI. Ini sebelum kita lebih jauh ya. Kalau misalnya dikasih sebelum itu apa yang terjadi, Nurse? Karena ini banyak yang nggak paham loh. Karena hari ini di masyarakat kita belum 6 bulan aja ya misalnya sudah dikasih pisang ya, dikasih ya makanan pendamping tambahan, konon katanya anaknya udah lapar. Nah, ini harus diperjelas dulu nih sebelum ke pertanyaan yang lain supaya ibu-ibu tahu gitu. Betul. Masalahnya apa kalau sebelum 6 bulan? Ya, jadi sebelum menjawab pertanyaan itu ya, sebenarnya ASI itu selama 6 bulan pertama itu sudah mendukung atau dia sudah mengcover 100% gizi yang dibutuhkan oleh bayi. Betul. Nah, jadi dari ASI saja dia sudah tercover 100% kebutuhan bayi. Berarti makanannya udah cukup sebenarnya. Sudah cukup. ASI, ya? Sudah cukup ketika dia berumur 0 sampai 6 bulan. Gitu. Nah, memasuki 6 bulan, jadi 6 sampai 9 bulan ya. Itu kebutuhan ASI 70%. Jadi ASI itu 70% mengcover kebutuhan bayi. Nah, sisanya 30% dari mana? Dari makanan pendamping ASI tadi. Nah, dari 12 bulan ya. Jadi tadi 70% ya. Jadi 6 bulan ya. Nah, kemudian dari 8 bulan sampai 11 bulan itu udah 50-50. Nah, jadi 50% dari ASI-nya, 50%-nya dari MPASI-nya. Nah, seterusnya dari setahun sampai 2 tahun itu sudah kebalikan. Jadi dari ASI-nya cuma perlu 30% dan MPASI-nya 70%. Gitu. Nah, tadi kembali ke pertanyaannya ya. Nah, sebenarnya apa efeknya ketika terlalu dini memberikan MPASI ya? Nah, itu efeknya banyak ya. Jadi karena lambung bayi itu atau saluran cerna yang lainnya juga belum siap menerima makanan padat. Jadi akan terjadi banyak hal ya, bisa ada disebut dengan invaginasi ya. Jadi ususnya itu masuk ke bagian usus yang lain ya, berlipat. Kemudian bisa perdarahan, pencernaan ya, organ pencernaan dan masih banyak yang lain, masalah-masalah yang lainnya gitu. Kalau case selama ini Dokter Tasya, yang Dokter Tasya lihat sendiri atau mungkin sering dengar, karena kan memang sangat erat dengan kebijakan publik ya. Case yang paling parah yang sering terjadi itu apa kira-kira kalau di Aceh ketika anak-anak setiap kali dikasih makanan pendamping ASI itu?
Dok? Mungkin Sebelum 6 bulan ya. Kalau keparahan mungkin ada tingkatan-tingkatannya ya. Nomor 1 mungkin kita lihat anak mungkin diare ya. Diare. Bisa diare dulu, kemudian kalau ternyata Itu paling ringan ya. ya. Oke. Kalau Naik ternyata terjadi sesuatu, misalnya tekstur yang diberikan terlalu padat, kemudian apa namanya seperti yang tadi disampaikan Nurse Nova ya, ada kalau invaginasi atau volvulus ya, atau kita kenal dengan apa namanya, ada banyak sekali kondisi, mungkin bahasa awamnya usus terlipat atau seperti apa, itu bisa cukup membahayakan nyawa anak ya. Nah, Ngeri jadi juga ya. karena kita tidak mau makanan yang diberikan ini justru membahayakan si anak ya. Jadi kalau memang sudah terjadi kondisi-kondisi medis yang diakibatkan karena hal-hal seperti ini, biasanya itu memang membutuhkan penanganan yang lebih serius, terutama dari misalnya pembedahan ya. Itu kita kan nggak mau ya. Sampai kayak gitu Karena ya. terjadi obstruksi Iya. ya. Nah, jadi memang harus sangat hati-hati nih. Iya, karena makanya kayak saya Iya. bilang tadi Dok ya, karena kalau berbicara makanan pendamping ASI ini memang sebenarnya masih banyak kontradiksi di dalam masyarakat ya. Sehingga banyak orang tua yang sebelum 6 bulan ya udah kasih aja dengan alasan-alasan seperti tadi. Padahal ternyata efeknya sangat berbahaya ya kalau Iya. memang kita tidak paham ya. Ya. Kemudian nih Dok, sebenarnya sih bagaimana konsistensi makanan pendamping ASI itu sendiri Dok? Iya, jadi kalau kita tahu ya, begitu misalnya mau ulang tahun nih ke ya, 6 nurse. bulan ya, mau masuk besok misalnya 6 bulan, nah itu di apa namanya, di fase awal kita bisa berikan makanan rumah tangga tapi yang disaring ya. Jadi makanan pertama untuk bayi yang baru mau masuk di 6 bulan ya, misalnya besok sudah masuk ke 6 bulan, di hari itulah kita berikan gitu ya. Itu teksturnya adalah bubur yang kental gitu ya. Nah, dengan cara disaring. Nanti setelah masuk di usia apa namanya 9 sampai 12 itu kita bisa masuk ke makanan yang dicincang gitu ya. Iya, Nah, oke. kemudian untuk ketika di atas 12 bulan gitu ya, itu kita bisa masuk ke dalam makanan rumah tangga ya. Mungkin kita sesuaikan, kalau di fase awal kita bisa suwir-suwir dulu gitu kan, nanti makin anak makin besar, Makin besar. udah bisa tuh kita kasih yang memang apa namanya makanan keluarga yang memang bentuknya seperti itu ya. Nah, mungkin di usia 6 sampai 9 bulan kita juga udah bisa memulai apa namanya finger food ya, Finger food. pelan-pelan Oke, gitu, tentunya yang teksturnya lunak dulu seperti itu. Oke. Mungkin ke Nurse Nova, Nurse, berapa porsi MPASI sih yang tempat untuk bayi sebenarnya? Ya, untuk porsi ya. Jadi sebelum ke porsi kita perlu melihat dulu apa saja yang perlu dikandung gitu ya. Kandungan MPASI itu, jadi perlu ada karbohidrat, ya, perlu ada proteinnya gitu ya. Protein itu diutamakan yang hewani. Kemudian ada vitamin dan mineral dan sumber lemak. Nah, jadi itu semua dicampur. Kemudian untuk porsinya di awal-awal pemberian, waktu udah masuk 6 bulan nih ya, masuk 6 bulan itu kita bisa coba dulu 2 sampai 3 sendok, kemudian bertahap. Nah, teksturnya seperti Dokter Tasya sampaikan tadi, bubur yang kental ya. Kental yang dimaksud seperti apa? Ketika sendoknya dibalikkan, dia tidak langsung tumpah. Jadi tumpah pelan-pelan. Nah, jadi bukan bubur yang cair atau encer. Nah, jadi bubur yang kental sehingga zat gizinya juga lebih banyak seperti itu. Nah, di awal-awal tadi 2 sampai 3 sendok dan diteruskan dinaikkan terus sampai dia mencapai setengah mangkuk yang ukuran mangkoknya itu 200 ml. Nah, mangkuk-mangkuk yang tersedia biasanya kayak mangkuk-mangkuk rumah tangga itu biasanya 250 ml. Nah, ini setengahnya. Nah, jadi usia 6 sampai 8 bulan itu setengah mangkuk itu atau sekitar 125 ml. Ya, kalau ibu-ibu mungkin gimana sih ukuran 250? Itu kalau satu gelas air mineral, itu biasanya 220. Nah, jadi tinggal tambahkan sedikit, itu berarti 250. Nah, tapi untuk bayi yang 6 sampai 8 bulan dia cuma butuh setengah dari itu. Oh, setengah dari itu. Setengah dari itu. Nah, untuk sekali makan. Nah, sehari itu diberikan
Kalau awal-awal 2 sampai 3 kali dan diselingi dengan 1 sampai 2 kali snack gitu, snacking. Nah, untuk yang usia di atas itu 9 sampai 11 ya. Kalau saya bilang 11 berarti 11 bulan 29 hari gitu, menjelang 12 gitu ya. Nah, jadi itu sudah meningkat. Kita tingkatkan setengah sampai 3/4 mangkok tadi. Nambah gitu. Kemudian 1 tahun sampai 23 bulan ya, itu sudah harus 1 mangkuk yang isinya 250 ml tadi. Ya, jadi makanya kadang-kadang ibu ketika kita tanya makannya gimana Bu? Oh, makannya banyak ya. Anak mendapatkan 1 porsi sendiri nggak gitu. Jadi dihindari sebaiknya kadang-kadang 1 mangkok itu untuk suap-suap bersama. Romantis ya. Padahal nggak boleh. Ya, sebenarnya kenapa kita jadi kesulitan menghitung. Ini sebenarnya si 1 anak. Iya, benar. Jadi akhirnya karena berbagi kayak begitu ya, akhirnya kita nggak tahu bahwa apa sebenarnya sudah mencukupi atau belum ya. Tapi memang berarti baiknya belum masuk yang diletih. Berarti dia alangkah baiknya itu memang ya porsinya kalau memang lagi kasih untuk bayi ya udah dengan untuk anak itu aja gitu. Oke. Kemudian gini Dok, sedikit nih jenis alat makanan yang baik gitu ketika memberikan MPASI, karena ini juga kita ngomong kasih makanan juga berbicara higienitas, habis itu jenis-jenis benda yang bisa kita pakai yang seperti apa misalnya. Nah, ini menurut saya juga penting gitu agar ibu-ibu juga nggak bisa jangan asal-asal ya, lebih tepatnya. Oke, untuk alat makan sebenarnya ibu bisa menggunakan peralatan yang biasa dipakai di rumah ya. Jadi nggak harus beli yang seperti ini gitu. Tidak perlu ribet gitu ya. Jadi saya menggunakan sendok ya yang biasa dipakai di rumah. Yang penting tadi seperti Kak Zikra sampaikan harus higienis. Nah, itu sangat penting ya. Jadi dalam memberikan MPASI juga perlu diperhatikan higienis alat ya, alat menyiapkan makanan bayi, kemudian alat yang digunakan untuk saat diberikan kepada bayi juga gitu. Nah, ini kalau bayi menolak MPASI itu gimana? Karena kita lihat ini kan banyak kejadian juga Dok ya, bahwa kalau anak udah biasa dikasih ASI, kadang-kadang dia nggak mau makanan lain Dok. Itu gimana Dok? Iya, makanya kalau ya benar sekali ya. Kadang-kadang ada fase adaptasi juga ya. Jadi dibutuhkan kesabaran dari ibu dan pengasuh nih, bener ya. Nah, jadi kan di dalam kalau kita bicara MPASI kan sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Nova ya, bahwa ada faktor-faktor yang harus kita perhitungkan atau kita perhatikan gitu ya. Sebenarnya untuk memudahkan mengingat itu ada lagunya ya. Mungkin jadi, boleh nah ini menjawab pertanyaan Kak Zikra nih ya. Jadi kalau di dalam pemberian makan bayi dan anak tuh kita kenal Ufrejutek Fares bersih ya. Jadi Ufrejutek Fares bersih ya. Ufrejutek Fares bersih. Biar ingat panjang ya Ufrejutek Fares. Kita bisa nyanyikan misalnya usianya, frekuensinya, perhatikan jumlahnya, jaga tekstur, variasi, responsif dan bersihnya. Yang tadi ditanyakan Kak Zikra itu ada di responsif. Jadi responsif feeding itu memang penting sekali, butuh kesabaran dari orang tua dan pengasuh, dan juga mungkin pengetahuan ya bahwa di fase-fase awal tuh masih harus, namanya juga anak masih belajar ya, jadi harus sabar. Ya, karena kan hal yang baru ya. Ada tambahan dari Nurse Nova mungkin? Ya, ya tadi aktif responsif ya. Jadi ibu perlu mengenali kapan bayi itu lapar, kapan bayi itu kenyang gitu ya. Jadi ketika bayi sedang tidak mau atau menolak untuk makan, mungkin itu kondisinya dia sedang kenyang gitu. Jadi jangan dipaksa. Jadi jangan dijejelin dipaksa, tetapi tunda dulu, kemudian coba motivasi lagi, coba beri lagi gitu. Ya sebenarnya mungkin gini ya, kalau yang bisa saya ambil tuh kesimpulannya, jangan kita paksakan pada anak tuh kayak harus 3 kali sehari gitu. Karena kadang-kadang konsep-konsep seperti itu kan yang akhirnya membuat kadang-kadang ibu-ibu ini kan kurang sabar ya. Padahal kayak dibilang tadi sama Dr. Tasya dan Nurse Nova bahwa ya namanya dia mencoba hal yang baru, jadi dia butuh adaptasi. Tapi jangan sampai juga tidak dikasih, karena kan kebutuhan gizinya 25% lagi kan dari MPASI ya. Oke, kemudian bolehkah kita nih misalnya nih ya,
kepada bayi itu memberikan sesuatu yang rasanya misalnya lain, kayak ditambah garam, gula. Nah, karena kalau kita kasih makanan pendamping tambahan kalau nggak ada rasa kayaknya susah juga. Makanya kan ibu-ibu kan banyak juga itu. Nah, tapi ini juga menjadi concern ya. Iya. Ya, jadi gula dan garam itu boleh dikasih tapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, sangat sedikit. Nah, pada bayi yang usianya kurang dari 1 tahun itu kalau untuk garam bahkan cuman kurang dari 1 gram untuk sehari. Nah, sehingga kadang-kadang ibu-ibu tuh kan sulit ngukurnya gitu. Maka sebaiknya kalau memang sulit, mending ya udah tidak perlu ditambahkan gula dan garam ya. Tetapi kalau misalnya dimasak sekalian punya keluarga nih, punya keluarga kan diberikan garam. Nah, itu kan diambil sebagiannya untuk bayi. Itu nggak apa-apa, tidak masalah gitu. Karena memang dibolehkan. Jadi bukan haram, tetapi ada batasan, tidak boleh lebih dari 1 gram untuk intinya tidak gula. boleh berlebihan ya. Benar. Ya, disesuaikan dengan umur bayi juga ya, kebutuhan gula dan garam. Ya, jadi kalau dimasak khusus untuk bayinya tidak perlu ditambah, tidak masalah. Tapi kalau dimasak sekalian dengan keluarga, ya udah ambil bagiannya. Gitu. Kalau kita berbicara tekstur ini ya, tekstur makanan yang sesuai dengan usia bayi itu sebenarnya bagaimana nih, No? Ya, Nurse? ya jadi untuk yang baru mulai kan 6 sampai 8 bulan itu kan baru banget ya. Nah, jadi dari yang tekstur cair ASI ya, kemudian dia mencoba makanan padat sehingga teksturnya itu seperti yang kita bilang tadi bahwa makanan yang bubur yang kental. Nah, jadi sudah dimasak kemudian disaring lagi. Nah, diulek dan disaring lagi gitu. Nah, untuk yang 9 sampai 11 bulan itu bubur yang makanan cincang ya, makanan cincang sudah mulai agak kasar nih gitu. Cincang sampai dengan finger food ya sudah mulai bisa dipegang. Kemudian untuk yang di atas 1 tahun itu sudah boleh makanan keluarga ya, diawali dengan makanan keluarga tapi agak sedikit lumat gitu. Baru kemudian yang kasar seperti keluarga. Kalau kita ke Dokter Tasya nih, Dokter Tasya, sebenarnya ada nggak kan mitos-mitos tentang MPASI yang sebenarnya itu hanya mitos dan tidak perlu kita dengar gitu? Iya. Setidaknya sedikit ya untuk sharing. Iya, terutama mitos tentang kapan memulai ya. Ini penting banget. Betul nih Kak Nova dan Kak Sikra. Jadi keluarga dan pengasuh ya selain ibu itu harus dibekali dulu dengan pengetahuan tentang kapan memulai. Karena seringkali ini menjadi problem ya di saat di dalam keluarga sendiri nggak sepakat kapan sebenarnya kita memulai memberikan gitu ya. Nah, jadi akhirnya kan bertengkar nih nenek sama mamahnya atau ayahnya gitu kan terkait kapan memulai nih dan iya kan, terutama kalau orang tua kita kan selalu berbicara dari pengalaman mereka di masa lalu. Which is tidak salah, tetapi kan kita makin kesini kan sudah ada sesuatu yang lebih update. Nah ini tentunya terbaru perlu dipersiapkan bahwa ASI saja itu cukup sampai usia 6 bulan itu harus disampaikan, disepakati sehingga nggak bertengkar nih kapan harus mulai gitu ya. Karena seperti yang kita tahu pemberian yang dini tadi agak lebih ini ya berbahaya ya, lebih banyak mudaratnya. Berarti ini deh mitos-mitos tentang harus memberikan makanan pendamping ASI sebelum 6 bulan itu ya, itu satu tidak perlu dipercaya. Ya, jangan lebih baik kita mendengarkan mungkin konsultasi dengan ibu bidan dan lain-lain ya. Nah, yang kedua nih Kak Nova dan Kak Zikra terkait dengan apa yang diberikan. Ya, kadang-kadang nih ada yang melupakan misalnya protein harus yang hewani saja misalnya. Padahal kan kita tahu variasi ya tadi di Ufrejutek Fares bersih. Nah, itu kan sebelum res dan bersih itu ada fa itu variasi gitu. Nah, diharapkan 4 bintang artinya karbohidrat, kemudian protein hewani, protein nabati, kemudian sayur dan buah itu harus
harus lengkap gitu ya. Berarti dalam jangan hanya MPASI. berfokus misalnya sama Ya. karbohidrat aja, Ya. atau berfokus pada serat Variasi. aja, atau hewani aja. Ternyata Atau justru variasi. ada beberapa paham tertentu, mungkin anggapan yang terkait dengan budaya bahwa protein nabati lebih baik dari protein hewani, ataukah protein nabati seperti tahu tempe tidak diperlukan gitu. Semua dibutuhkan oleh anak gitu ya. Iya, benar-benar. Mungkin tambahannya dari Nurse Nova, Nurse. Ya tadi ya kalau benar ya, jadi semua komposisi itu dibutuhkan ya, tapi ibu-ibu nggak perlu mikir yang ribet-ribet. Oh, kalau misalnya sumber tambahan lemaknya itu harus dari keju yang mahal, enggak, kita punya santan gitu. Ya, Tapi benar loh, Nurse. Kayaknya kalau makanan pendamping ASI itu sekarang kan trennya kalau kita lihat mungkin karena informasi dan teknologi juga ya. Jadi kalau cari itu grade bahan tuh harus yang kualitas A semua, yang mahal gitu. Padahal di sekitar kita juga ada Banyak gitu. ya, benar-benar. Bisa jadi kalau sumber lemaknya bisa dari santan misalnya ya, kalau sumber protein hewaninya bisa dari hati ayam atau apa benar-benar. gitu ya. Jadi karbohidratnya nasi yang kita makan sehari-hari. Jadi betul. tidak harus yang mahal. Betul sekali. Ya, mungkin kadang gini, maksudnya mahal itu kan menunjukkan kelas. Tidak berpengaruh sama ya. MPASI itu vitamin dan gizinya seimbang dan sesuai. Mungkin Nurse ini ada nggak pesan gitu bagi ibu-ibu ya, bagi orang tua, kemudian bagi keluarga juga mengenai MPASI ini? Ya, jadi pesannya adalah MPASI itu ibu-ibu perlu mengenali tekstur yang sesuai usia. Jadi perlahan tekstur itu perlu ditingkatkan ya. Dan pada awal-awal mulanya mungkin anak belum terbiasa, jadi dia masih mengenali. Ya, jadi 2-3 sendok dulu, tapi ibu jangan terus berputus asa ya, dan tetap memberikan ya, memberikan, karena memang dia masih belajar ya, belajar. Tapi usahakan 6-8 bulan itu perlahan mencapai ukuran yang dia butuhkan, yaitu setengah mangkuk tadi yang 250 ml. Nah, jadi ibu perlu memperhatikan tadi komposisinya, kemudian variasinya. Jadi kalau misalnya sekarang tidak bisa nih, dia tidak mau, perkenalkan variasi yang lain ya. Berarti itu. diganti sampai dia senang dengan rasa ya. Dan menjaga kebersihan itu penting. Gitu. Yang terakhir mungkin dari Dokter Tasya? Ya, ada 2 ya, Kak Sikra dan Kak Nova. Yang pertama terkait kreativitas dalam menyajikan karena selain yang tadi disampaikan oleh Kak Nova dan juga Ufre Jutek Fares bersih itu, sebenarnya kalau ibu meluangkan sedikit waktu aja gitu ya, membuat tampilan makanan MPASI ini lebih menarik mungkin anaknya bisa lebih oke ya, untuk apa yang disajikan tuh bisa habis gitu ya. Benar. Misalnya kalau anak kita sajikan ikan dalam bentuk yang biasa, mungkin agak kurang lahap, mungkin ikannya bisa dibuat bakso ikan gitu ya. Terus dimasukin dicampur telur puyuh, kemudian dibuat sup, kan udah masuk semua tuh. Dan ini bisa kita variasikan juga dengan isinya ya, sayurnya di dalam sup itu. Jadi kan memang benar-benar sama sup tiap hari, cuman isinya tuh beda gitu. Nah, terus yang kedua terkait dengan jajan ya, selingan. Kan kita tadi dengar nih dari Kak Nova ya, bahwa ada selingan di sela-sela makan utama ya, dari seorang anak untuk MPASI. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan porsinya, karena praktek hari-hari ini yang banyak itu makanan selingan ini seringkali diperkuat oleh banyakan jajan gitu ya, jajanan instan yang kemudian akhirnya ketika jam makan utama udah keburu penuh perutnya. Nanti ibunya beranggapan anak saya nggak mau makan, padahal sebenarnya udah penuh sama jajanan. Jadi harus diawasin juga nih, dipesenin sama, mungkin kalau ibunya ngantor, siapa yang misalnya jadwal pulangnya ibu memberi makan malam anak misalnya, harus dipesenin kepada yang jaga seharian ini snack sorenya kapan dan apa yang dikasih. Jangan sampai snack yang diberikan itu justru membuat
anak kepenuhan, ya kalau sehat, kalau kurang sehat berabe ya, juga benar, kan benar, gitu. benar, ya. Mungkin Berarti itu. diatur ya. Jajannya harus jajannya hati-hati harus untuk diatur. snack ya. Benar-benar. Mungkin itu. Nah, sebenarnya dari sesi ini ada satu poin yang paling penting yang saya highlight ya, bahwa sebelum 6 bulan MPASI itu tidak boleh diberikan Tidak ya. Jadi boleh. mitos-mitos seperti oh bayi udah lapar, minta makan, nggak kenyang, ASI itu nggak sebenarnya cukup. tidak ASI tidak cukup, itu sebenarnya Iya, tidak benar ya. betul. Tapi begitu sudah mencapai usia 6 bulan plus, nah MPASI itu wajib diberikan karena 25% dari 75% yang dia dapat dari ASI itu 25%-nya itulah dari makanan pendamping ASI ya. Mungkin yang jadi pertanyaan juga nih Nurse Nova, kalau anak gitu ya atau bayi yang sudah harus diberikan MPASI ketika sakit itu prosesnya tuh seperti apa gitu? Apa harus dikurangin atau bagaimana? Ya, jadi kalau yang bayi atau anak yang sakit ya memang pada umumnya mereka mengalami penurunan nafsu makan ya. Jadi diberikan saja ya MPASI-nya sedikit tapi sering gitu. Nah, nanti ketika sudah sembuh sakit itu bisa dikejar dengan pemberian makanan besarnya, kemudian selingannya juga gitu. Oh, berarti tetap maksudnya ya kita harus konsisten memberikan lebih walaupun dia dalam keadaan sakit ya. Iya. Karena memang kalau kita lihat memang anak sakit kan membutuhkan gizi yang lebih ya. Jadi jangan dia nggak mau makan kita stop ya. Iya. Nanti usaha lagi nih ya Iya, ibu-ibu ya. betul, Nah, betul. catatan penting juga nih yang kita dapat dari Nurse Nova. MPASI, makanan pendamping ASI. Perhatikan, ada 7 faktornya. Usianya, frekuensinya, perhatikan jumlahnya. Jaga tekstur, variasi, responsif dan bersihnya. Kayaknya nih lagu ini nih bisa jadi ini ya motivasi untuk ibu-ibu ya. Iya benar sekali Kak Memberikan Sikra. makanan pendamping ASI. Biar gampang inget Kak. Harus di-boomingkan dan diviralkan. Betul. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Lapar dan kenyang, aku mengaji jalanan dari pagi hingga petang, membaca tanda-tanda dari malam hingga fajar tiba. Aku berguru kepada